Apakah Al-Multajam 2 Linggarjati ini sudah terakreditasi? Selama ini di Al-Multazam 2 itu sudah berlaku perizinan di mana tiap bulan itu santri boleh ikut orang tua. Kalau di kampus ada KKN ya. Nah, Mhm. di kita ada namanya P3M. Kalau yang kuliah di luar negeri itu biasanya ke kampus apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membedah tentang SMA IT Al-Multajam 2 Linggarjati. Apa sih yang dibedahnya? Banyak hal. Mungkin bisa menjadi informasi bagi Bapak Ibu semuanya ketika akan mendaftarkan atau memondokkan putra-putrinya di Ponpes Terpadu Al-Multajam. Bersama kita sudah ada narasumber, yaitu Kepala SMA IT Al-Multajam 2 Linggarjati, Ustadz Edi Gunarto. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah insyaallah sehat. Sehat ya. Baik Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara Bapak Ibu penasaran tentang SMA IT Al-Multajam 2 Linggarjati. Begini Ustaz, banyak wali santri atau orang tua yang bertanya ya, sejak kapan sih SMA IT Al-Multajam 2 Linggarjati ini didirikan? SMA IT Al-Multazam 2 Linggarjati sebenarnya merupakan eh, pengembangan ya dari SMA IT Al-Multazam yang berada di Manis Kidul. Hanya karena waktu itu eh, peminat multazam itu sangat banyak dan karena di Manis Kidul sudah tidak memungkinkan atau tidak menampung lagi, maka pada akhirnya kita mengembangkan sekolah di tempat lain. Dan karena alhamdulillah kita mendapatkan lahan di Linggarjati dan ketika berbeda kecamatan ini harus ada nomenklatur yang berbeda ya, sehingga per tahun 2019 Al-Multazam didirikan ya, dan kita sudah mendapatkan izin operasionalnya pada tahun tersebut. Ya, jadi saat ini sudah berjalan 3 tahun 3 SMA tahun ya. Al-Multazam ya. Didirikan sejak tahun 2019 tadi ya. Ya. Apakah Al-Multajam 2 Linggarjati ini sudah terakreditasi? Ya, alhamdulillah pada awal tahun ini sekitar bulan Maret ya kalau nggak salah, kita sudah diakreditasi oleh BAN SM, oleh pemerintah, dan alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi A. Nah, Alhamdulillah. sehingga hal ini sangat berdampak positif nanti untuk anak-anak kita yang saat ini sekolah di SMA IT Al-Multazam 2, terkhusus kelas 12 dalam rangka pendaftaran SNMPTN undangan. Ya. Jadi dengan akreditasi A ini, maka peluang untuk santri-santri kita mendaftarkan ke perguruan tinggi negeri ini semakin besar ya. Jadi tahun lalu kita karena belum akreditasi, itu hanya sekitar 5% dari 5%. seluruh siswa kelas 12 yang bisa Program mendaftarkan. program IPA IPS ya? Ya, gabungan keduanya itu hanya 5%, sehingga ketika kita sudah diakreditasi, maka 40% insya Allah bisa mendaftarkan diri para santri ini ke perguruan tinggi negeri. Nah, sehingga mudah-mudahan tahun ini semakin banyak santri kita yang diterima di perguruan tinggi negeri. Amin, Ya. amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ustadz Edi, di SMA IT Multajam 2 Linggarjati ini menggunakan kurikulum apa? Sehingga mungkin di antara banyak wali santri atau para orang tua yang penasaran ya menggunakan kurikulum apa, sehingga tidak ragu lagi untuk memondokkan putra-putrinya di Ponpes Al-Multajam ini. Ya, Al-Multazam mendeklarasikan atau mengembangkan kurikulum kepesantrenan yang dipadukan dengan kurikulum dari pemerintah yang kita sebut sebagai kurikulum Iqra ya. Oh, Iqra. Iqra itu singkatan dari intelijen,
Qur'ani, religius, religius, kemudian attitude ya. attitude. Jadi kita mengintegrasikan antara kurikulum yang dibawa oleh pemerintah atau kurikulum yang disediakan oleh pemerintah dan kurikulum berbasis pondok pesantren. Dan kurikulum pemerintah saat ini, kita sudah mengikuti perkembangan, yakni kurikulum Merdeka, kita sudah terapkan di, kelas 10 ya. Jadi mulai tahun ajaran 2022-2023 ini, SMA Al Multazam II sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya. Baik, selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan juga, dari wali santri ya. Ini, setiap tahun SMA ITM Multajam Dualinggi ini menerima santri berapa orang? Dengan jumlah rombel berapa? Dengan kapasitas, ruangan yang kita miliki saat ini, SMA Al Multazam insyaallah siap menerima rata-rata per level itu antara 5 atau 6 rombel. Ya, untuk tahun ini insyaallah bisa 6 rombel, ya karena ketersediaan ruang kelas kita itu ada 15 rombel. Nah, 15 ya, rombel ya? sedangkan Dari untuk kelas dari 10 kelas 10 sampai sampai 15? kelas 12. Nah, kebetulan karena, tahun-tahun sebelumnya ini kita hanya menerima 4, maka untuk tahun ini, bila, Bapak Ibu wali santri, ingin mendaftarkan peluangnya lebih besar, karena kita tahun ini berarti bisa sampai menerima 6 6 rombongan rombel pelajar. ya? Iya. Ada pertanyaan juga ya, apakah ada interaksi antara, santri putra dan santri putri meski hanya terbatas atau tidak sama sekali? Iya. Kalau ada interaksi atau tidak, sejauh ini, sistem di kita memang tidak memungkinkan untuk adanya interaksi itu, ya. Ketika ada perizinan misalnya, kita sudah atur di rapat pimpinan bahwa, perizinan antara ikhwan akhwat terutama SMA itu terpisah waktunya, Terpisah waktu ya. ya? Jadi secara secara jadwal juga tidak ketemu, ya. Mhm mhm. Kemudian kegiatan juga tidak memungkinkan untuk ketemu, kecuali mungkin ada kegiatan bersama yang diselenggarakan oleh pemerintah, Mmm, seperti lomba mungkin ya? ya atau ada perlombaan yang memungkinkan untuk bertemu, ya itu memang tidak bisa kita hindari berarti kan. Iya, Ya, tapi kalau untuk agenda bersama ikhwan akhwat sejauh ini memang tidak kita ada tidak ya? ada, tidak mencanangkan ya. Ya selama ini masih terjaga ya, tidak ada Ya. interaksi secara langsung Ya, seperti itu. insya Allah terjaga ya, karena memang kita antisipasi termasuk dalam masalah perizinan tadi. Baik, Ustadz Edi, berikutnya banyak wali santri yang melihat, medsos ya, terutama YouTube ya, YouTube, Al-Multazam, bahwasanya santri itu dalam medsos itu menggunakan alat belajar iPad. Apakah pengadaan alat belajar iPad ini santri membawa sendiri atau disediakan oleh sekolah? Sejauh ini, yayasan dalam hal ini divisi Litbang ya, senantiasa memfasilitasi, wali santri ataupun santri yang belajar di SMA Al Multazam Jati. Jadi ketika memang ada santri yang masuk ya, kemudian bersamaan dengan adanya program Smart Classroom ini, maka, divisi Litbang ini siap membantu ya, Memfasilitasi membantu ya? memfasilitasi. Jadi insya Allah dari sekolah ya, akan dibantu oleh divisi Litbang, oleh yayasan, ini akan membantu memfasilitasi. Namun apabila santri pada masa sekolahnya dulu ketika SMP sudah ada program yang serupa Sama. Smart Classroom, itu kan juga alatnya sayang ya ketika harus ganti gitu ya. Boleh digunakan kembali atau mungkin keluarganya di rumah sudah ada, alat belajar atau iPad yang spesifikasinya itu memungkinkan digunakan untuk pembelajaran di sekolah kita, tidak masalah kalau mau dibawa ke sekolah untuk pembelajaran. Oh begitu. Ya. Nah, untuk tahun ajaran 2023 dan 2024 untuk KBM menggunakan alat belajar iPad, apakah itu wajib untuk seluruh angkatan atau hanya sebuah pilihan saja? Untuk tahun ajaran ini 2020 tahun ajaran depan ya, 2023, 2024, penggunaan alat belajar ini sebuah pilihan, ya. Pilihan ya. Ya artinya Bapak Ibu wali santri yang mungkin, tidak
menginginkan ya santrinya mengikuti program ini, insya Allah akan kita coba fasilitasi. Nah, hanya saja nanti kan, ada mekanisme dari sisi jumlah maksudnya ya, Iya, ketika sejumlah. jumlahnya memungkinkan tidak mengikuti smart classroom ini, ya artinya akan kita fasilitasi menjadi satu kelas atau beberapa rombel gitu ya, satu rombel atau beberapa rombel. Nah, sebaliknya ketika nanti yang jumlah mengikuti program smart classroom ini juga sedikit, ya bisa jadi, program ini tidak kita laksanakan atau Mhm. sebaliknya, seluruhnya bisa jadi nanti akan, eee, mengikuti program smart classroom ini. Oke. Tapi kita akan evaluasi nanti dari jumlah pendaftar karena kan ketika nanti ada wawancara ya, akan kita dalemi atau akan kita tanyakan kepada wali santri yang mendaftar apakah mengikuti program ini atau tidak ya. Ya tapi akan kita coba fasilitasi bagi wali santri yang memang, tidak menginginkan adanya program ini di SMA IT. Selanjutnya Ustadz, mungkin di antara wali santri atau orang tua ingin mengetahui ya terkait jadwal perpulangan, ya. Apakah itu perpulangannya, setiap semester atau, sebulan sekali? Ya, untuk di Pondok Pesantren Al Muntazam II, kepulangan dalam arti, liburan itu Ya. setiap semester ya. Oh, setiap Ya, semester ya? jadi santri setiap semester itu ada libur insya Allah, jadi tidak perlu khawatir, Tidak diliburkan tidak ya? tidak ada libur ya. Jadi tidak ada libur cuman pada waktu pandemi saja ya. Iya, Setelah betul. pandemi insya Allah libur normal setiap semester ada libur semester, kemudian juga ada perizinan ya, mungkin nanti dengan podcast yang lain ya dari bagian pembinaan. Tapi selama ini di Al Muntazam II itu sudah berlaku perizinan di mana tiap bulan itu santri boleh ikut orang tua, ya. Mmm, Jadi pada saat syarat berkesempatan itu syaratnya harus dijemput ya? betul, Heeh. untuk 1 bulan sekali tersebut orang tua bisa mengajak serta, eee, anak-anak yang mondok di sini untuk ikut ke orang tua, jalan-jalan Di atau, Kota Kuningan ya? ya sekedar ketemu dengan keluarga, kumpul dengan keluarga ya. Jadi ya insya Allah rasa kangen yang selama ini, membuncah ya karena terpisah beberapa lama dengan anak-anaknya, Bisa bisa terobati ya? terobati dengan agenda itu insyaallah. Apakah, SMA ITM Multajam Dua Jati ini, berada di dalam pondok pesantren atau di luar pondok pesantren? Iya, kalau untuk, lokasinya kebetulan SMA ini letaknya ada di sebelah utara pondok pesantren, jadi Berarti harus keluar gerbang. keluar gerbang ya? Iya, harus keluar gerbang dulu ya, Mhm. tapi kita tidak khawatir karena kan mereka sudah dewasa ya, anak Mhm. santri kita sudah menuju ke arah dewasa, sudah tahu mana yang benar yang mana yang salah, ya meskipun, tetap ada dalam pengawasan kita, ya. Nah, dalam pengawasan ini seperti apa, Ustaz? Ya, Apakah ditempatkan, security atau ada petugas lain untuk mengawasinya? ya pertama ada security Oh, ada yang security standby di sana ya? tiap jam kepulangan atau jam kehadiran, juga berjaga security itu berjaga di tempat parkiran karena Oh, tempat untuk parkir ya? mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekaligus juga mengantisipasi ketika, santri ini ada kesempatan untuk meninggalkan sekolah ya, jam-jam kepulangan itu security juga mengawasi agar santri benar-benar Masuk ke masuk ke pondok ya? pondok pesantren. Selain itu juga di beberapa sudut sudah kita pasang CCTV ya. Alhamdulillah. Ada sekitar, 8 CCTV di CCTV. seluruh area sekolah, ya sehingga pergerakan santri ini selalu terpantau 24 jam. Yang selanjutnya Ustaz, terkait program yang ada di SMA Darul Tajam Dua Linggarjati, eee, itu apa saja program-programnya? Iya, banyak sekali ya program-program yang ada di SMA yang sudah kita gulirkan ataupun, selama ini sudah berjalan gitu ya. Yang ini yang unggulan saja ya, karena Ya, kalau program kan banyak sekali. mhm. Yang sudah pernah kita selenggarakan dan alhamdulillah sukses, itu kita pernah mengadakan Edufair. Waduh, fair. Edufair ini salah satu program dari, PKN ya? rekan-rekan bimbingan konseling ya, bimbingan konseling, yang tergabung dalam tim sukses kelas 12, yang mana mereka itu mengundang, eee, para perwakilan dari kampus-kampus yang ada di Indonesia untuk berkumpul di Al-Multazam dan memberikan informasi, tentang kelanjutan studi kepada para santri Al-Multazam. Alhamdulillah pada, tahun lalu kita menghadirkan sampai
kurang lebih 28 28 perguruan tinggi kampus. negeri plus perguruan tinggi swasta dan beberapa lembaga dari luar negeri. Termasuk kita juga mengundang kepolisian dan TNI. Nah, jadi memberikan informasi tentang bagaimana kelanjutan studi para santri dan mereka para santri kita ini bisa langsung bertanya ke sumber yang jelas Iya, ya. iya. Karena beberapa yang kita hadirkan ini kan kebetulan alumni Kuningan, ada alumni Multazam juga, ada yang dari sebuah organisasi daerah ya, yang kemudian kuliah di beberapa kampus di luar kota. Nah, mereka menjadi narasumber bagi para santri dan kita santri kita tugaskan untuk mewawancara mereka sehingga Tanya ya. ya beberapa informasi itu bisa mereka gali dan didapatkan dengan sedetail-detailnya. Itu program dari bimbingan konseling. Kemudian di samping itu juga tim ses punya program lain ya. Tim sukses itu terkait kelas 12 ini mereka membuat program agar santri kita bisa bagaimana diterima di perguruan tinggi yang baik negeri maupun swasta favorit di Indonesia. Nah, sehingga beberapa program digulirkan seperti ada bimbingan belajar internal ya, tambahan ya, bimbingan belajar tambahan untuk persiapan SBMPTN atau UTBK. Kemudian juga bekerja sama dengan lembaga luar atau kita sebut sebagai bimbingan belajar eksternal ya. Ya, sehingga santri kita itu peluang untuk mendapatkan kampus impian itu semakin besar, ya. Nah, masih, berkaitan dengan program kelas 12 ini yang beda dengan sekolah lain atau, lembaga lain ya. Di Al-Multazam itu ada kekhasannya, Apa itu tadi? ya. Jadi sebelum santri kita dinyatakan lulus ya, salah satu syarat kelulusan itu mereka harus menulis sebuah karya, ya. Kita sebut sebagai munaqosyah. Ya, seperti kalau di tingkat kampus ada skripsi ya, jadi santri diberikan penugasan untuk membuat karya tulis, Makalah ya? ya, makalah, kemudian makalah itu nanti dibimbing oleh, guru yang kita tugaskan, dan di periode tertentu, di periode akhir sebelum mereka menjalani ujian, itu nanti diujikan secara lisan, ada penguji yang secara khusus menguji, penulisan karya tulis ini. Jadi seperti skripsi ya, mereka sudah latihan skripsi dari sekarang, Iya, iya, ya. betul. Juga ada kalau di kampus ada KKN ya. Nah, di Mhm. kita ada namanya P3M, P3M. Pekan Pengabdian pada Masyarakat. Ya, Mmm. jadi santri kita sebelum lulus ini harus sudah pernah merasakan berbaur dengan masyarakat dulu. Harus ngerasakan mengamalkan ilmu yang pernah didapatkan di pondok ya. Mereka di pondok kan dapat bagaimana, menghafal Quran, bagaimana tilawah yang baik ya, bagaimana doa-doa keseharian. Nah, nanti di masyarakat mereka ngajarin ngaji ke anak-anak di desa, kemudian jadi imam sholat, jadi muadzin dan sebagainya. Mereka amalkan di desa-desa yang kita tunjuk untuk menjadi lokasi PTKM, Oh begitu ya. ya. Nah, kemudian ada Itu mereka nginep di masyarakat ya? iya, kita carikan tempat penginapan yang memungkinkan mereka untuk beraktivitas selama 1 pekan di lokasi tersebut. Iya, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana, di sebuah desa dan biasanya itu masyarakatnya, sangat senang ya dengan kehadiran kita. Antusias ya? Iya, dan ketika kita kembali ke pondok ya, pada nangis-nangis masyarakatnya pengen, kita lebih lama lagi di sana ya. Nah, karena memang meninggalkan kesan yang dalam bagi masyarakat. Dan ini juga bagi santri kita menjadi pengalaman yang luar biasa. Nah, kemudian, secara umum program Smart Classroom itu Wah, juga Smart Classroom. sudah kita gulirkan, ini sudah masuk tahun ke berapa? Tahun ketiga Ketiga ya? apa keempat? Tahun keempat berarti ya? Keempat. Tahun keempat ya. Kalau, santri baru ini masuk berarti tahun keempat. Nah, sekarang tahun ketiga. Nah, alhamdulillah kita sudah berpengalaman menjalankan program Smart Classroom ini masuk tahun ketiga, sekarang sudah berjalan tahun ketiga. Ya, alhamdulillah banyak sekali santri kita yang potensinya luar biasa di bidang teknologi, sehingga insya Allah akan kita lanjutkan program ini, program Smart Classroom. Ya mudah-mudahan nanti dari program ini lahir banyak, konten kreator ya, dan
santri kita punya soft skill yang akan bermanfaat, bagi mereka 6 atau 10 tahun yang akan datang, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ustaz, terkait lulusan Ustaz ya. Mungkin di antara wali santri penasaran, kalau yang kuliah di luar negeri itu biasanya ke kampus apa saja? Oh iya, di tahun ini alhamdulillah ada beberapa santri kita yang diterima di Turki. Di Ya, di Turki. Turki itu ada beberapa kampus, tapi saya nggak hafal nama kampusnya, nanti bisa eee, dilihat di informasi atau bisa menanyakan ke BK kami, nama kampusnya. Kalau nggak salah, salah satu kampus di, eee, Istanbul ya. Ya nanti bisa dicek, kemarin ada sekitar 3 orang 3 yang diterima orang, di sana, iya. ya. Turki, kemudian Mesir, Di Mesir di ada, Mesir kita juga ada sekitar 4 santri yang kemarin diterima di sana. Ya berarti kalau di Mesir di Al-Azhar ya, Al-Azhar ya. Al-Azhar. Mudah-mudahan nanti setelah ini masih banyak lagi yang bisa diterima di luar negeri. Nah ini kebanggaan juga karena mereka, bisa menjadi, apa istilah, pionir ya. Adik-adik kelas yang berminat juga ke luar negeri, ya sudah ada referensi dari kakaknya yang sudah tinggal di sana gitu. Jadi insyaallah bisa membantu nanti ketika ada adik-adik kelasnya yang ingin melanjutkan ke Mesir atau ke Turki yang sudah ada alumni kita. Kalau yang kuliah ke benua Eropa ada Ustaz? Sejauh ini baru Turki itu saya, ya. Tetapi untuk Al-Multazam 1 ya, atau Al-Multazam yang ada di Manis Kidul sudah meluluskan banyak sekali alumni dan beberapa alumninya sudah tersebar di beberapa negara Negara Eropa ya? Eropa ya, ada di Jerman, Prancis ya. Dan insyaallah kita juga fasilitasi dengan, kita kerjasama dengan salah satu lembaga yang mempersiapkan santri untuk bisa kuliah di Eropa. Di Eropa. Ya, kita sudah menjalin kerjasama dengan lembaga itu. Baik Ustaz, yang selanjutnya terkait SPP Ustaz ya. Setiap bulan itu sekitar 1.750.000. Iya, Mungkin di antara wali santri atau orang tua ingin mengetahui untuk SPP ini, sudah termasuk apa saja? karena kita pondok pesantren ya, jadi SPP sejumlah itu, bukan hanya pendidikan di sekolahnya saja, tapi Mhm. itu sudah meliputi, biaya pendidikan atau biaya hidup Oh di biaya hidup, pesantren. ya Ya mungkin Ustaz. kalau dibandingkan dengan, sekolah yang full day atau sekolah yang bolak-balik gitu ya, Ya ya. ya, SPP-nya kelihatan lebih mahal gitu. Tapi sebenarnya itu kan sudah termasuk, ada biaya makan 3 kali sehari, Terus biaya apalagi Ustaz? Oh laundry, laundry, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di pondok ya, iya, kemudian termasuk biaya pendidikan di sekolah mhm, ya, itu juga sudah include ke dalam udah ikut pembiayaan termasuk SPP ya itu, ya. iya. Ya apalagi kita sudah ada BOS ya, SMA itu Mmm, sudah mendapatkan biaya operasional sekolah, ya artinya, eee insyaallah berbagai fasilitas itu ditunjang dengan SPP plus dengan BOS juga. Nah, jadi oh kita begitu. upayakan, pelayanan secara maksimal lah dalam hal ini. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, para orang tua, wali santri, untuk SPP ini, sudah termasuk biaya makan 3 kali, biaya laundry, pengadaan fasilitas, sekolah maupun pondok pesantren, dan yang lainnya, ya. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu untuk mengeluarkan biaya lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, begitu tadi ya? Insyaallah. Ya. Terakhir Ustaz, apa pesan untuk orang tua ya, eee, supaya bisa memondokkan putra-putrinya di Ponpes Terpadu Al Multazam ini? Ya, pesannya ya segera saja untuk mendaftarkan diri. Ya, karena di dunia luar sana, eee, ujiannya semakin berat ya. Mhm, Anak-anak kita ketika tidak masuk ke pondok pesantren ini, ujian bagi orang tua saya rasa terlalu berat untuk dijalani. Tiap hari orang tua harus was-was dengan keadaan lingkungan sekitar, harus, berdebar-debar dengan kondisi jalanan yang iya tidak iya, Kak. menentu, dengan lingkungan, teman-teman yang kita juga tidak tahu, sehingga pesantren ini salah satu solusi yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia saya rasa ya. Nah sehingga
Al-Multazam ini hadir insyaallah menjadi salah satu solusi. Amin. Makanya Bapak Ibu yang memiliki putra-putri, Heeh. usia SMP, usia SMA ya, bisa segera untuk mendaftarkan diri dari sekarang, sebelum ditutup. Ditutup ya. Langsung saja, masuk ke website www.prs.almultazam.sth.id, nanti di sana sudah ada formulir pendaftaran ya yang bisa diakses. Langsung saja isikan, ikuti, alurnya, insyaallah, ada saatnya nanti untuk menjadi santri di Al-Multazam. Amin Ya. amin ya. Ya baik, Bapak Ibu, para waris santri yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sudah membedah terkait SMAIT Al-Multajam 2 Linggarjati, terkait program, kemudian akreditasi, kemudian, kurikulum yang dipakai seperti apa dan sebagainya. Mudah-mudahan memberikan informasi kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu yang mempunyai putra maupun putri, untuk jenjang SMA maupun SMP untuk segera mendaftarkan, putra-putrinya ke Ponpes Terpadu Al-Multajam 2 Linggarjati ataupun Ponpes, Terpadu Al-Multajam. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan terkait podcast ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi